Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rohadatul Ainsy dengan NIM C2386201071 dari kelas BK 3C. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Teknik dan Keterampilan Dasar Konseling yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhajirin MPD Kons. Saya akan mempraktekkan dari awal, yaitu dari teknik mindfulness, invitation skills, paraphrasing skill, reflection to feeling, reflection to meaning, dan summarizing skill. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan melakukan teknik mindfulness terlebih dahulu. Dengan kesadaran penuh, saya akan melakukan konseling bersama klien saya di hari ini. Dengan kesadaran penuh, saya akan membantu klien saya tanpa memikirkan hal-hal selain pembahasan di konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya sudah membaca intake inform yang telah Anda kirim kepada saya melalui WhatsApp. Bagaimana? Apakah Anda sudah bersedia untuk melakukan konseling bersama saya di hari ini? Bersedia. Baik, di sini ada 3 kursi, di mana Anda bisa memilih dari ketiga kursi tersebut untuk Anda duduki yang membuat Anda nyaman ketika melakukan sesi konseling bersama saya. Saya mau yang ini. Silakan. Izin duduk dulu. Ya. Baik, di sini tersisa 2 kursi ya. Anda boleh memilih di mana saya boleh duduk di salah satu kursi tersebut yang nantinya akan membuat Anda nyaman ketika saya duduk di salah satu kursi tersebut. Baik, Ibu bisa duduk di sebelah sini. Baik, izin duduk ya. Bagaimana, apakah jaraknya sudah cukup atau ada yang perlu dirubah? Sebentar. Sudah cukup ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Rohadatul Ainsy. Di sini saya bertindak sebagai konselor. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih ya kepada Anda telah datang di sesi konseling ini. Saya juga ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Baiknya saya memanggil Anda siapa ya, agar nanti ketika melakukan sesi konseling ini terasa lebih nyaman. Baik, Ibu bisa panggil saya Asti. Baik, Teh Asti, untuk kedepannya saya akan memanggil Teh Asti ya. Oke, Teh Asti, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kelihatannya Teh Asti ini sedang mengalami sesuatu. Biasa, aku sedang ada masalah. Ya. Tapi Teh Asti ini masih terlihat ceria gitu ya, meskipun ada beberapa hal yang sedang dirasakan. Iya, harus ceria. Bagus sekali ya Teh Asti. Oke, gimana nih Teh Asti akhir-akhir ini? Apakah ada kesibukan yang dirasakan oleh Teh Asti? Ya, sebagai mahasiswa, tiap harinya saya kuliah seperti itu, dan juga minggu sekarang itu sedang UTS ya Bu. Jadi ya saya lumayan padat jadwalnya Ya. karena dia banyak UTS. Oke, Teh Asti cukup padat ya, karena mungkin sibuk kuliah juga. Tapi tetap semangat ya Teh Asti. Semangat. Ya, bagus sekali. Oke, Teh Asti, sebelumnya saya kan sudah baca ya intake inform dari Teh Asti. Nah, kalau boleh saya tahu, Teh Asti mengisinya sendiri atau oleh orang lain? Saya mengisinya sendiri. Oke, bagus ya Teh Asti mengisi sendiri. Dan apakah sebelumnya Teh Asti ini pernah melakukan sesi konseling? Iya Bu, saya pernah waktu itu bersama Kating. Iya. Berarti Teh Asti ini mungkin sekilas sudah mengetahui ya bagaimana sesi konseling itu berjalan. Nah, ini saya akan menegaskan kembali bahwasannya pada sesi konseling itu kita ada yang namanya asas kerahasiaan. Seperti yang mungkin Teh Asti juga sudah mengetahui ya dari sesi konseling sebelumnya, bahwa Teh Asti itu jangan ragu gitu ya kalau misalnya mau bercerita atau mengungkapkan masalah yang sedang terjadi. Jadi Teh Asti bisa lebih terbuka, jangan khawatir karena di sini kita ada asas kerahasiaan. Seperti itu Teh Asti. Di sini juga saya izin untuk menanyakan siapa saja sih yang boleh mengetahui sesi konseling ini? Mungkin hanya
saya dan ibu saja. Ya, oke. Jadi mungkin hanya kita berdua saja ya untuk sesi konseling ini yang mengetahuinya. Sebelumnya juga saya izin untuk menanya, apakah saya boleh untuk merekam? Boleh. Terima kasih ya Teh Asti. Iya. Oke, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu oleh Teh Asti? Iya Bu, izin bertanya ya. Saya ingin bertanya mengenai sesi konseling ini tuh berjalan berapa lama? Juga apa aja sih yang akan saya dapatkan gitu dari sesi konseling ini? Baik, izin menjawab ya Teh Asti. Seperti yang telah ditandatangani yang di Tech Inform, bahwasannya pada sesi konseling itu akan berjalan selama 4 sesi, di mana dari setiap sesinya itu berjalan sekitar 60 sampai 90 menit dari setiap sesinya. Nah, selain daripada itu, pada sesi konseling ini yang didapatkan itu nantinya Teh Asti akan menyelesaikan ya masalah secara bersama-sama, dan nantinya akan mendapatkan perubahan diri Teh Asti yang lebih baik, diharapkannya seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, apakah sesi konseling ini bisa dimulai? Bisa. Baik, jadi apa yang mau kita selesaikan? Baik Bu, izin bercerita ya. Sebenarnya saya itu selama ini selalu memendam gitu ya. Kalau saya itu dari dulu merasa tidak cukup dengan diri saya yang sekarang itu, selalu merasa insecure, selalu merasa tidak percaya diri akan fisik juga kemampuan saya gitu. Saya juga ya itu terjadi dari saya SD begitu, karena mengalami pengalaman yang buruk seperti kayak perundungan tapi secara verbal oleh teman-teman laki-laki saya waktu itu. Oke, jadi yang dirasakan oleh Teh Asti itu sering sekali memendam ya, karena Teh Asti ini merasa tidak cukup. Itu Teh Asti sering merasa tidak percaya diri dikarenakan pada dulu Teh Asti pernah mengalami perundungan secara verbal oleh teman laki Teh Asti. Seperti itu. Lalu apakah ada lagi yang dirasakan oleh Teh Asti? Ya, saya juga merasa kalau misalkan kata orang-orang itu saya harus bersyukur gitu ya. Kamu tuh gak bersyukur gini. Tapi kan mereka juga kan merasakannya Bu, apa yang saya rasakan. Saya juga sebenarnya gak pengen gitu ngerasain yang kayak gini. Tapi saya juga gak tahu cara untuk men-stop perasaan ini tuh gimana. Saya pokoknya selalu merasa saya itu paling jelek di antara teman-teman ataupun orang-orang sekitar saya. Itu juga ya kalau misalkan contoh kecilnya ketika foto bersama teman-teman saya gitu ya, saya selalu merasa wah saya itu malah jadi perusak gitu di foto itu teh. Saya merasa kayak banting banget sama teman-teman teh. Ya, jadi Teh Asti ini sering sekali ya tidak percaya diri, padahal di sekitar Teh Asti itu ada beberapa orang yang memberikan pemahaman kepada Teh Asti gitu. Lalu apa sih penyebab sehingga terjadinya perasaan seperti itu? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan sedikit ya di awal. Awal mula saya merasakan ini itu karena suka diejek gitu sama teman-teman pas SD sama cowok-cowok gitu. Cuman diejeknya itu kalau misalkan kan suka ada yang bercanda yang kayak gitu, tapi ini mah kayak benar-benar depan orang banyak begitu kan, jadi sakit hati ya Bu. Dan itu juga berulang kejadiannya tuh, bukan kayak cuma sekali dua kali. Saya juga selain teman-teman di sekolah begitu, saya juga di luar sekolah juga pernah kayak semisal saya waktu itu ikut sanggar tari Bu. Nah saat berlatih itu kan di depan orang banyak ya Bu. Saya itu berdua berlatihnya tuh sama teman yang satu lagi mah cantik ya. Nah tiba-tiba pelatih tarinya itu ngomong ke saya kayak, ih kamu mah narinya kaku gini-gini bla 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 bla.
depan orang banyak. Sedangkan yang teman saya yang satu lagi itu juga padahal narinya juga sama kayak aku, kayak kaku yang kayak gitu, tapi enggak. Nah dari situ aku tuh mikirnya, wah benar-benar kayak cantik itu segalanya gitu, kayak yang nggak cantik mah nggak dihargai, kayak malah dikatain depan orang banyak. Tapi kenapa yang temen aku yang satu lagi enggak, gitu sih. Jadi TST ini merasakan perasaan kesal ya kepada pelatih nari TST yang dulu gitu ya, karena diejek di depan banyak orang gitu, sehingga TST itu merasa sakit hati dan semakin tidak percaya diri seperti itu. Lalu apa sih dampak yang dirasakan TST pada saat ini? jelas banyak ya Bu. Dampak yang saya rasakan saat ini, yang pertama itu saya tetap gitu gak bisa gampang akrab dengan orang lain, karena saya merasa kalau misalkan saya tiba-tiba sok kenal yang kayak gitu pada orang, saya mikirnya wah pandangan orang itu tuh ke saya itu bakal kayak apaan sih nih orang, jelek juga gini, sok kenal gini. Nah saya tuh suka mikirnya kayak gitu. Terus juga jadi kan kalau kayak gitu susah ya berinteraksi sama orang baru tuh. Ya itu yang saya rasain. Terus juga dalam hal belajar juga, ya yang gak pede itu yang jadi masalah, kayak mau mencoba buat aktif tapi gak mau pandangan orang-orang yang di pikiran saya tuh, orang-orang kan ya apaan sih gini begitu. Juga terus isu sama cowok itu juga salah satu yang saya rasain sampai sekarang. Saya tuh susah gitu, kayak kan waktu dulu diejeknya tuh kebanyakan sama, bukan kebanyakan, emang sama cowok-cowok gitu ya. Jadi sekarang juga kalau misalkan lagi dekat atau apa sama cowok tuh kayak wah ini mah cuma gini doang, pasti nanti teh tetap ujung-ujungnya ke fisik gitu. Jadi gak percaya kalau misalkan ke cowok teh gitu. Terus juga apa lagi ya, banyak sebenarnya mah. Saya juga ya susah berinteraksi lah sama orang. Jadi TST ini sulit gitu ya untuk berinteraksi dengan orang lain, dan TST merasakan bahwa sulit percaya terutama kepada laki-laki ya, dikarenakan TST itu merasa bahwasannya nanti orang tersebut itu akan menghina fisik TST seperti itu. Lalu apa perubahan yang diinginkan oleh TST? Ya perubahan yang saya inginkan itu tentu saja saya maunya keluar dari zona ini gitu ya Bu, karena emang tersiksa banget gitu ada di zona ini tuh, kayak mau ngapa-ngapain tapi harus overthinking dulu. Terus juga pengen lebih mengeksplor diri juga, kayak ada yang nekan kamu tuh gak bisa gini gitu. Jadi saya maunya ya ngebebasin diri saya sendiri gitu, kayak mau ngapa-ngapain teh ya udah ini yang aku pengenin teh gitu. Jadi apakah ada lagi perubahan yang ingin dilakukan? Mungkin itu aja keluar dari zona itu. Ya, jadi dapat disimpulkan ya dari cerita yang telah disampaikan oleh TST bahwasannya TST itu merasakan ketidakpercayaan yang sangat tinggi gitu, yang disebabkan dulunya TST itu pernah mengalami perundungan secara verbal oleh teman-teman lelaki TST, sehingga menyebabkan dampak sampai saat ini, yaitu TST sulit berinteraksi dengan orang lain, sulit percaya dengan orang lain, bahkan diri TST pun menjadi susah mengeksplor diri gitu, dan menjadi pasif seperti itu. Seperti itu mungkin ya Teh yang dirasakan oleh TST. Iya.